Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu kembali dalam video seri pembahasan soal-soal matematika untuk menembus masuk perguruan tinggi negeri favorit. Sekarang mari kita lihat soal nomor 1. Seperti pada video-video seri sebelumnya, jadi kita akan mencoba menyelesaikan sebuah soal matematika dengan berbagai cara, ya. Kalau bisa dari cara pertama, cara kedua, dan seterusnya. Mari kita lihat soal yang pertama. Selisih dua bilangan adalah 4P. Nilai terkecil dari hasil perkalian kedua bilangan tersebut adalah, kalau kita lihat ini adalah soal cerita, di mana diketahui dua buah bilangan. Kita misalkan bilangan tersebut adalah bilangan tersebut adalah X dan Y. Jadi X dikurang dengan Y itu sama dengan 4D, ya. Kemudian yang ditanyakan nilai terkecil dari hasil perkalian kedua bilangan tersebut. Kita misalkan hasil perkalian tersebut adalah K. Jadi pertanyaannya adalah berapakah nilai yang paling kecil dari X kali dengan Y. Tentu kalau kita lihat ini kita harus menggunakan konsep diferensial, ya. Kita cari turunan pertama, diferensialnya, kemudian kita sama dengan 0. Ya, nilai terkecil di sini sama dengan mencari nilai minimumnya. Kalau nilai paling besar berarti nilai maksimumnya. Untuk mengetahui nilai maksimum atau minimumnya, kita cari turunan pertamanya, kemudian sama dengan 0. Tapi sebelumnya dulu, ya, kita tuliskan di sini, jadi K sama dengan X dikali dengan Y. Kemudian Y-nya ini kita bisa ganti dengan X dikurang dengan 4P. Berarti persamaan ini saya bisa ubah menjadi X dikali dengan X dikurang dengan 4P. Ya, seperti ini. Berarti ini sama dengan X pangkat dengan 2 dikurang dengan kemudian 4PX. Untuk mencari nilai terkecilnya atau nilai minimumnya, kita cari turunan pertamanya, kemudian di sini sama dengan 0. Berarti turunan pertamanya adalah 2X, kemudian dikurang dengan 4P. Ini sama dengan 0. Berarti 2X ini sama dengan 4P, berarti nilai X-nya sama dengan 2P. Untuk mendapatkan nilai terkecil dari perkaliannya, berarti S-nya sama dengan 2P. Kalau nilai Y-nya, berarti Y sama dengan X dikurang dengan 4P. Berarti ini sama dengan 2P dikurang dengan 4P. Berarti ini sama dengan minus 2P pangkat 2. Tapi yang ditanyakan bukan X dengan Y-nya, tapi berapa hasil perkaliannya. Berarti X 2P dikali dengan minus 2P pangkat 2. Ini minus 2P itu sama dengan minus 4P pangkat 2. Berarti jawabannya adalah D. Ini cara yang kita harus kuasai pertama dulu. Coba kita lihat adakah kemungkinan untuk menyelesaikannya pakai cara yang lain, ya. Kita lihat, kita coba kerjakan soal yang tadi dengan cara yang lain. Sama tadi kita misalkan dia punya kedua bilangan tersebut adalah X dengan Y, berarti selisih antara X dikurang Y sama dengan 4P. Ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini kita pakai prinsip 1/2. Untuk mendapatkan nilai paling kecil, itu kita ambil 1/2 dari 4P. Jadi kita pakai prinsip 1/2. 1/2 dari 4P, jadi nilai X-nya itu sama dengan 1/2 dari 4P adalah 2P, kemudian 1/2 di sini adalah 2P. Jangan lupa berarti X-nya itu sama dengan 2P, tapi ingat ini adalah minus Y. Jadi minus Y sama dengan 2P, atau Y sama dengan minus 2P. Berarti hasil perkaliannya sama dengan minus 4P pangkat 2. Seperti itu, ya. Supaya lebih jelas, mari kita
kasih penjelasan tambahan ya. A ditambah dengan B itu sama dengan 8. Misalnya ya, dua buah bilangan dijumlahkan nilainya sama dengan 8. Pertanyaannya, kalau di sini jumlah, maka K-nya itu hasil perkaliannya bukan nilai terkecilnya, tapi nilai terbesarnya, ya, atau nilai maksimumnya. Jadi kalian tidak perlu khawatir apakah yang ditanyakan terkecil atau terbesar, maka tentu akan disesuaikan dengan soalnya. Karena di sini soalnya adalah A tambah B sama dengan 8, maka nanti pertanyaannya adalah berapakah nilai terbesar dari hasil perkalian A dengan B. Nah, sama dengan cara tadi, sini A tambah B ya sama dengan 8. Pakai prinsip seperdua. Berarti untuk mendapatkan nilai terbesar, seperdua dari 8 adalah ya 4 ya. Seperdua dari B, seperdua dari sini adalah berarti 4. Berarti kalau A kali B itu sama dengan 4 kali 4 dapat 16. Seperti itu ya. Coba kita lihat lagi soal yang lain. Bagaimana kalau soalnya gini? Diketahui, kita ambil warna yang lain ya. Misalnya A ya ditambah dengan ya 2B ya. Kemudian di sini sama dengan misalnya 16 ya. Berapakah pertanyaannya adalah berapakah nilai K yang terbesar, yaitu merupakan hasil perkalian kedua bilangan tersebut. Ingat saya pakai prinsip seperdua, jadi A tambah dengan 2B sama dengan 6 ya. Jadi A ini seperdua dari 6 adalah 3, kemudian ya seperdua dari 6 adalah 3. Berarti nilai A-nya sama dengan ya sama dengan 3, kemudian 2B ya sama dengan 3 per 2. Sorry, berarti B sama dengan di sini 3, berarti B sama dengan ya 3 per 2. Kalau ditanya berapa nilai K-nya atau A dikali B, berarti 3 dikali dengan 3 per 2 sama dengan 9 per 2 atau 4,5. Nah, inilah kita kembangkan dari soal yang nomor 1 tadi ya. Coba kita beralih ke soal berikutnya. Kita beralih ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah soal deret ya, deret aritmetika dengan suku ke n ya, dengan suku ke n adalah 6 n tambah dengan 4 ya, 6n tambah dengan 4. Jadi 6n tambah dengan 4. Di setiap antara dua sukunya disisipkan dua suku yang terbaru, sehingga terbentuklah deret aritmetika yang baru. Pertanyaannya berapa jumlah n suku pertama deret yang terjadi ya. Jadi kalau misalnya kita pahami dulu soalnya, ini adalah soal sisipan. Kalian nanti bisa kerjakan sendiri di rumah ya. Jadi kita misalkan deret yang lama itu adalah U1, kemudian di sini adalah U2, kemudian U3 ya, dan seterusnya sampai dengan suku yang terakhir UN, di mana UN-nya itu 6N tambah dengan 4. Kemudian disisipkan di sini dua suku ya. Ini disisipkan juga dua suku dan seterusnya. Pertanyaannya kira-kira ya SN-nya yang baru itu sama dengan bagaimana ya. Nah, ini pertanyaannya. Jadi suku yang lama itu UN-nya adalah 6N tambah 4 ya. Kemudian disisipkan dua suku di antara dua suku itu, dengan dua suku situ menjadilah deret yang baru. Pertanyaannya berapakah SN deret yang terjadi atau yang baru ya. Ini kalau kita mau kerjakan ini cukup panjang. Prinsipnya apa yang kita bisa lihat? Kalau dalam ilmu sisipan ya, kalau misalnya kita menyisipkan sebuah suku yang baru di antara dua suku, maka ada beberapa hal yang tidak berubah. Yang pertama adalah U1-nya, ya, suku pertamanya, dan suku terakhirnya. Jadi kalau disisipkan di sini suku yang baru, yang berubah adalah jarak antara U1 dengan U2 karena masuk lagi dua suku baru ya di antaranya ini. Tapi tidak berubah suku pertama dan suku terakhirnya. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat
maka suku pertama itu sama dengan atau U1 itu sama dengan, ya, ganti ini 6 tambah dengan 4 berarti 10. Berarti suku deret yang lama dengan deret yang baru, suku pertamanya sama dengan 10. Nah, tapi karena di sini jawab soalnya ada jawabannya adalah Sn, berapa Sn-nya? Prinsip yang kedua adalah U1 itu akan selalu sama dengan S1. Ya. Jadi kalau saya mau cari S1-nya berapa, itu sama dengan suku pertamanya, yaitu sama dengan ya 10. Tinggal mencari di sini yang mana S1-nya sama dengan 10. Kita lihat jawaban A. Di sini adalah 1, kita tidak lihat. Jadi 1 ditambah dengan 9, itu sama dengan 10. Benar ya. Kalau ini 1 dikurang dengan 9 minus 8, berarti ini salah. 1 tambah 8, 9. Ya, 1 dikurang 6 adalah minus 5. Dan 1 tambah 6 sama dengan 7. Berarti hanya satu jawaban yang benar. Berarti jawabannya adalah A. Kalian bisa lihat dari soal yang agak begitu rumit, kita bisa selesaikan dengan cara-cara yang asik, praktis, mudah, dan menyenangkan. Ya. Supaya lebih paham, ya, bagaimana bisa membuktikan bahwa U1 itu betul-betul sama dengan S1. Ada sebuah deret aritmetika seperti ini. Ya. 2, kemudian ya 4, kemudian 6, kemudian 8, ya 10, dan seterusnya. Ya. Coba kita lihat. Apa artinya kalau saya tulis U1? U1 berarti suku pertamanya. Berarti itu adalah 2. Kalau saya bilang U2, ya, berarti jawabannya adalah 4. Suku yang kedua. Kalau saya bilang U3, itu sama dengan ya 6. Ya, suku yang ketiga. Agak beda kalau saya bilang S1. Jadi kalau S1 itu kita harus menjumlahkan suku pertama dengan dirinya sendiri. Berarti S1-nya sama dengan 2. Kalau saya bilang S2, kita harus jumlahkan dari suku pertama sampai 2. Berarti nilainya 6. Kalau kita bilang S3, berarti kita harus jumlahkan ini sampai suku yang ketiga. Berarti sama dengan 12. Dari sini kita bisa lihat bahwa U1 akan selalu sama dengan S1. Jadi kita bisa tuliskan U1 sama dengan S1. Ini yang kita harus pegang dengan bagus ya. Jadi U1 akan selalu sama dengan S1-nya. Oke, baik. Mari kita beralih ke soal yang berikutnya. Kita bisa lihat ya. Ini ada persamaan logaritma. Kita bisa lihat di sini nilai X yang memenuhi persamaan ya. Nilai X yang memenuhi persamaan 2 log 2X kurang 3 dikurang 4 log X kurang 3 per 2 sama dengan 1. Berapakah X-nya ya? Tentu kalian masih ingat rumus yang seperti ini ya. Jadi kalau di sini dijumlahkan, maka di sini menjadi perkalian. Kalau di sini kurang, berarti di sini adalah pembagian. Berarti ini bisa digabung, nanti kurangnya ini akan berubah menjadi pembagian. Tapi ingat, yang bisa digabung kalau nilai logaritmanya di sini sama. Jadi sebelum menggabung ini, kedua logaritma ini dulu yang perlu kita ubah. Ini yang kita perlu ubah dulu. Jadi kalian harus menguasai dulu satu rumus lagi. Contoh ya. Kalau misalnya di sini ada A, kemudian di sini adalah ya logaritma, kemudian di sini B pangkat 3. Ya, tentu kalian ini bisa mengubah kalau pangkatnya di sini itu langsung ke depan saya di sini. Berarti sama dengan 3 dikali dengan ya A ya logaritma B. Berbeda kalau 3-nya berada di sini. Jadi misalnya di sini A pangkat 3, kemudian di sini adalah logaritma B. Nah, ini kalau 3 mau dikeluarkan, maka ini 3 ini kita balik. Kalau 3 kebalikannya adalah 1/3. Kemudian kali dengan A logaritma B. Nah, inilah perlu kita pahami yang bagus. Jadi 4 ini ya 4 ini kita harus ubah dulu jadi 2 pangkat 2. Nanti kemudian 1/2 di sini, 1/2-nya pindah ke sini, baru kemudian kita gabung. Kalian bisa bayangkan berapa waktu yang kalian butuhkan untuk mengerjakan soal ini. Ya. Coba kita beralih ke cara yang lain.
yang lebih simpel. Yang pertama, kalian harus menguasai dulu sifat-sifat dari sebuah logaritma. Misalnya A log B. Ini tidak boleh sembarang bilangan yang kita boleh letakkan di A maupun di B-nya. Jadi kalau berada di sini, ini agak ketat. Di sini A-nya tidak boleh negatif, tidak boleh 0, dan tidak boleh 1. Saya ulang, jadi A-nya di sini tidak boleh negatif, tidak boleh 0, dan tidak boleh 1. Kita cukup menuliskan A ya harus begini, kemudian di samping itu A-nya tidak boleh 1. Jadi tidak ada nilainya 1, kemudian di sini logaritma 2. Tidak ada. Karena di sini tidak boleh 1. Yang kedua, B-nya ini hanya 2 persyaratannya. Tidak boleh negatif dan tidak boleh 0. Tapi bisa 1. Berarti cukup kita tulis B-nya lebih besar dari 0. Tidak boleh negatif dan tidak boleh 0. Tapi bisa 1. Jadi 2 logaritma 1 itu boleh. 2 logaritma 1, 1 ini kita bisa ganti dengan 2 pangkat dengan 0. Berarti nilainya sama dengan 0. Tapi di sini tidak boleh 1. Bagaimana cara menggunakannya ini untuk menyelesaikan soal ini? Nah, ingat ya, di sini syaratnya X harus lebih besar dari 0. Berarti kita boleh tuliskan ya, X dikurang 3/2 itu harus lebih besar dari 0. Berarti X-nya harus lebih besar dari 3/2. Berarti tidak boleh ada X-nya yang dibawa dari 3/2 ataupun sama dengan 3/2. Mari kita lihat. A 3/2. Ya, ini 3/2 sekitar 1,5 ya. Ini sama, seharusnya lebih besar dari 3/2 karena kalau dimasukkan 3/2 ke sini, 3/2 dikurang 3/2 sama dengan 0. Sedangkan 0 logaritma 0 tidak ada nilainya. Berarti ini salah. Ini kurang dari 3/2 atau 1,5 berarti salah. Ya. Kalau kita lihat ini 5/2 sama dengan 2,5. Berarti bisa benar. 2/5 kurang dari 1,5 salah. 4/3 itu sama dengan 1,3. Ini 1,5 berarti ini masih salah juga. Berarti jawaban yang benar hanya satu yaitu sama dengan C. Inilah bagaimana menggunakan prinsip-prinsip logaritma di dalam menyelesaikan persamaan logaritma ya. Ini kalian bisa latih, ambil soal-soal yang seperti ini, kerjakan yang serupa ya. Baik, kita pindah ke soal yang berikutnya. Ini adalah soal persamaan kuadrat ya. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 lebih besar. Kalian harus paham dulu itu apa yang dimaksud dengan 2 lebih besar, bukan 2 kali lebih besar, tapi 2 lebih besar. Bagaimana maksudnya begini? Anggaplah misalnya yang ini akar-akarnya adalah X1 dan X2. Ya, seperti itu. Kemudian ditanyakan adalah coba cari persamaan kuadrat yang baru ya akar-akarnya 2 lebih besar dari ini. Jadi yang dia cari adalah coba cari persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 2 lebih besar. Berarti X1 tambah 2 dan X2 ditambah dengan 2. Nah, anggaplah ini misalnya ini adalah alfa, kemudian di sini adalah beta. Jadi coba cari persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah ya X1 tambah 2 dan X2 tambah 2. Bagaimana caranya? Pertama dulu kalian cari berapa nilainya kalau dijumlahkan. Ya, kalau dijumlah ini kan berarti menjadi X1 tambah dengan X2, kemudian 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Kemudian masih ingat rumusnya X1 tambah X2 itu adalah minus B per A. Minus B per A berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan ya 8. Setelah mencari A tambah B-nya, sekarang kita cari berapa nilai A kali B. Berarti di sini adalah X1 tambah dengan 2, kemudian X2 ditambah dengan ya, 2. Berarti ini nanti akan sama dengan ini kali ini, sama dengan X1 kali X2, ya. Kemudian ditambah, ya, 2 kali X1 tambah dengan X2, kemudian 2 kali 2 sama dengan 4. Setelah itu, ini sama dengan C per A, ya, X1 kali X2 sama dengan C per A.
C-nya adalah yang ini 2, kemudian A-nya adalah 3. Berarti di sini adalah ya 2/3. Kemudian ditambah dengan 2 kali ini tadi X1 tambah X2 adalah minus B per A, berarti 4 ya. Ya. Kemudian ditambah dengan 4. Ya. Jadi ini ada 2 kali 4 8, 16 ya. Berarti ini sama dengan ya 2 kali 4 8 tambah 4 12 ya. Jadi 12 ditambah dengan 2/3. Nah, setelah ketemu ini, kemudian kita gunakan persamaan seperti ini. X pangkat 2 dikurang ya, ini alfa ditambah dengan beta ya. Kemudian di sini kasih X, kemudian alfa kali beta ya sama dengan 0. Kita bisa lihat di sini menjadi X pangkat dengan 2 ya, X pangkat dengan 2 kemudian dikurang alfa tambah beta adalah 8, berarti sini adalah 8X, kemudian ditambah dengan, ingat 12 tambah 2/3 sama dengan 38/3 ya, 38/3 sama dengan 0. Kalau kita kali 3 semua ini, berarti ini menjadi 3, ini menjadi 2 minus 24 ya, berarti ini salah. Kemudian ini sama dengan ditambah dengan 38. Berarti jawabannya adalah ya E ya. Jadi X 3S pangkat 2 kurang 24X tambah dengan 38 sama dengan 0. Ini adalah kita anggap sebagai cara yang pertama ya. Kalian bisa bayangkan berapa waktu yang kalian butuhkan untuk mengerjakan soal ini dengan cara seperti ini. Tapi kalian harus menguasai semua caranya ya. Jadi nanti kalian akan mempunyai kemampuan, tidak bisa ada sebuah soal yang tidak ada jalan keluarnya. Mari kita lihat cara yang lain ya. Jadi kita bisa lihat ya gini ya. Jadi tadi ini kita misalkan ya, akar-akarnya adalah X1 dan X2. Pertanyaannya sekarang coba cari persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya adalah 2 lebih besar, berarti X1 tambah 2 dan betanya sama dengan ya X2 ditambah dengan 2. Caranya adalah kita pakai sistem terbaliknya. Kalau di sini X-nya ditambah 2, maka X-nya kita kurangi dengan 2. Jadi ini kita boleh tuliskan persamaan kuadrat yang lama seperti ini. 3, kemudian dalam kurung, ini dikurangi 2. X dikurang 2, kemudian pangkat dengan 2. Dikurang 12, ya dalam kurung sini adalah X dikurang dengan 2, kemudian ditambah dengan 2 sama dengan 0. Yang perlu diperhatikan adalah seperti ini. Tidak boleh seperti ini menulisnya ya. Jadi supaya paham, jangan menuliskannya seperti ini. Ini salah ya. 3X pangkat dengan 2 baru dikurang dengan 2. Ya. Nah, ini salah. Yang dikurangi adalah X-nya, bukan pangkat 2-nya. Jadi harus menulisnya seperti ini. Nah, setelah itu kita kerjakan ya, kali masuk ini berarti X pangkat dengan 2 dikurang dengan 4X ya, kemudian ditambah dengan 4 ya, kemudian ini dikurang dengan 12X, minus kali minus jadi positif ya, 24 tambah 2 dapat 26 sama dengan 0. Lanjut 3X pangkat dengan 2 dikurang ya 12X tambah dengan ya 12 dikurang dengan 12X tambah dengan 26 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah 3X pangkat dengan 2. Ini kita jumlah dengan ini menjadi ya minus 24X. 12 tambah 28 adalah 38 sama dengan 0. Berarti jawabannya memang betul adalah B. Ini kita anggap sebagai cara yang kedua. Jadi kesimpulan dengan cara ini adalah kalian hanya perlu menghafalkan rumusnya. Kalau misalnya 2 ini saya ganti dengan N, maka rumusnya menjadi ya A dalam kurung X dikurang dengan N, kemudian di sini pangkat 2, kemudian ditambah dengan ya B,
kemudian X dikurang dengan N, ya, kemudian ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, inilah rumusnya. Kalau misalnya di sini adalah minus, maka di sini berubah jadi plus. Jadi kalian harus hafalkan rumus ini, ya. Sekarang apakah masih ada cara yang lain? Ya, kita coba cara yang lain. Ini kita meminjam sistem pembagian sintetik. Masih ingat pembagian sintetik? Pertama kita buatkan dulu ya garis seperti ini. Ya, kemudian ini kita tuliskan angka pertamanya. Sini tulis 3, di sini minus 12, kemudian di sini adalah 2. Karena ini 2 lebih besar, atau kita menulisnya adalah X1 tambah 2 dan X2 tambah dengan 2. Kalau di sini kita tulis tambah 2, berarti di sini kita tulisnya adalah minus 2. Nah, seperti itu tulisnya ya. Kemudian kita mengisinya, ini kita turunkan ke bawah ya, menjadi 3. Kemudian kita kalikan ini dapat minus 6, lalu dijumlah menjadi minus 18. Kemudian ya, ini dikalikan menjadi 36. Berarti ini dijumlah menjadi 38. Apakah sudah ini jawabannya? Belum. Kita modifikasi, kita lakukan modifikasi di sini ya. Yang mungkin kalian tidak akan bisa dapatkan pada channel yang lain. Ya, kita lihat ini ada satu tahap lagi. Berapa angkanya di sini? Perhatikan. Itu kita turunkan ke bawah. Ya, kita turunkan di sini jadi minus 6. Setelah itu ya, baru kita jumlahkan. Ya, berarti di sini adalah 3, kemudian ini adalah minus 24 ya, dan di sini adalah 38. Berarti jawabnya adalah 3x pangkat 2 dikurang 24x ya, kemudian ditambah dengan 38 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah E. Nah, seperti itu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa cara ketiga itu lebih baik dibanding cara kedua, cara pertama. Saya anjurkan kalian menguasai ketiga-tiganya ya. Baik, kita beralih ke soal berikutnya ya. Soal statistik ya, soal statistik. Ini soal yang menarik sekali. Coba kita baca. Dalam sebuah kelas terdapat siswa sebanyak 21 orang. Jadi ya, masih ingat rumusnya min atau rata-rata sigma fx kali x dibagi dengan n. Jadi jumlah siswanya itu sama dengan 21 orang. Berarti ini adalah n-nya. Kemudian ini adalah rata-ratanya, x bar-nya ya. Kemudian nilai siswa yang paling rendah itu tidak diikut sertakan. Maka ternyata nilai rata-ratanya berubah jadi 6,2. Pertanyaannya, berapa nilai siswa yang paling rendah tersebut? Nah, sekarang kita lihat bahwa min-nya sama dengan 6 ya. Kemudian jumlah siswanya adalah 21. Berarti kalau saya mau tuliskan berapakah sigma ya, fx dikali dengan x, tentu sama dengan berapa min-nya dikali jumlah n-nya. Berarti ya, berarti 21 dikali 6 ya. 21 dikali dengan 6 itu sama dengan 126 ya. Sekarang ada satu siswa, kita misalkan nilai tersebut adalah A ya. Jadi anggaplah nilai siswa yang paling rendah itu adalah A. Maka setelah dikeluarkan, rata-ratanya menjadi seperti ini. Berarti rata-ratanya 6,2 setelah dikeluarkan ya. Maka ini sama dengan, karena dikeluarkan tadi A, maka ini kita boleh tulis 126 dikurang dengan A. Kemudian berapa jumlah siswanya sekarang? Berkurang 1, berarti tinggal ya 20. Kita kali silang, berarti 126 dikurang dengan A sama dengan ya, menjadi 124. Berarti nilai A sama dengan ya 2. Berarti jawabannya sini adalah C. Soal yang tadi kita bisa kerjakan juga dengan cara seperti ini. Kita lihat di sini bahwa dalam sebuah kelas terdapat 21 orang, kemudian nilai matematikanya adalah 6. Setelah salah seorang siswanya yang paling rendah tidak diikutsertakan, maka rata-ratanya berubah jadi 6,2. Pertanyaannya, berapa nilai rata-rata siswa yang paling rendah tersebut? Jadi ini adalah nilai rata-ratanya ya, setelah satu orang siswa tidak diikutsertakan.
Mari kita lihat, kita hanya membuat pola yang seperti ini. Jadi 21 orang, ya, itu dia punya rata-ratanya sama dengan 6. Satu orang siswa, ya, dikeluarkan, berarti sekarang tinggal 20 orang siswa, itu rata-ratanya berubah jadi 6,2. Pertanyaannya, yang satu orang dikeluarkan ini berapa nilai rata-ratanya? Kita misalkan berapa nilainya? Kita misalkan X, ya. Kemudian kita kali, ya. Ya 21 kali 6 sama dengan, ya, 126. Ini adalah X, kemudian ini adalah 124, ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita ini kurang, berarti ini sama dengan, berarti di bawah juga ini dikurang, di sini adalah sama dengan. Dari sini kita bisa lihat bahwa X-nya sama dengan 2. Berarti jawabannya adalah sama dengan 2. Kita bisa lihat bahwa dengan cara metode seperti ini, matematika akan jadi lebih asik, mudah, dan menyenangkan. Kita bisa buat menjadi lebih simpel soal-soal yang seperti ini. Saya kira demikian beberapa contoh soal matematika, ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Kalian bisa mengulang-ulang sampai betul-betul paham tekniknya, caranya, kemudian ambil soal yang sama, lakukan dengan metode yang sama pula. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video seri berikutnya. Terima kasih.